Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial cara memperbaiki osiloskop FNIRSI 1014D yang sinyalnya full noise serta LCD-nya mati. Sebenarnya osiloskop ini saya beli dari online shop dengan harga yang miring karena barang second ya, dan kelihatannya itu barangnya masih mulus. Ternyata setelah osiloskopnya datang, memang LCD-nya masih menyala ya, akan tetapi noise sinyalnya sangat tinggi di channel 1. Itu bisa disebabkan air fuse yang ada di mainboardnya itu putus. Dan saat itu tidak langsung saya bongkar, saya biarkan mungkin kurang lebih 2 mingguan, baru saya coba lagi ini. Lah kok malah LCD-nya nggak menyala ya. Setelah saya cek ternyata backlight-nya yang mati. Kita coba pasang dahulu catu dayanya, kemudian kita nyalakan. Ini ada bunyi klik relay 1 kali dan daya inputnya terbaca 4,4 watt. Ini artinya sudah menyala, tapi LCD-nya mati ya. Kalau disorot cahaya dari depan kelihatan ada garis sinyal. Ini saya coba matikan, ada logonya juga. Jadi LCD-nya masih berfungsi, namun ini di kamera tidak kelihatan ya karena silaunya cahaya. Ini bisa jadi LED atau tegangan pada backlight-nya tidak bekerja. Oke, kita bongkar dahulu osiloskopnya. Buka 7 baut skrup yang ada di belakang. Copot soket power input. Di sini ada bekas solderan tak kenapa. Dan untuk perbaikan osiloskop ini cukup dimudahkan karena skemanya bisa di-download di deskripsi. Di sini untuk soket LCD-nya paling kanan itu pin nomor 1, dan untuk tegangan backlight ada di pin 1, 2 tegangan plus dan 3, 4 tegangan min. Oke, kita tes berapa tegangannya yang ada di pin backlight. Kita masukkan lagi catu daya 5 volt dan nyalakan ulang, kemudian cek tegangan di pin 1 dan 3. Ini hanya terbaca 5,1 volt DC. Tegangan segini kurang untuk menyalakan backlight-nya ya. Karena backlight baru menyala redup itu di kisaran 7,5 volt DC. Ini kemungkinan backlight drivernya tidak bekerja ya. Untuk mengecek driver backlight-nya itu ada di bagian catu daya di dalam platnya ini. Untuk melepas plat penutupnya ini kita harus mencopot PCB dari panel depan. Oke, lepas semua baut yang ada di PCB dan lepas kabel fleksibel LCD. Kemudian lepas juga keseluruhan knob. Lalu tinggal kita tekan saja dari depan, PCB-nya akan lepas dari panel. Kemudian lepas plat penutup, panasi dengan solder sambil ditarik ya. Jadi yang ada di penutup ini adalah rangkaian keseluruhan catu dayanya. Untuk bagian driver backlight ada di IC yang kakinya berjumlah 6 ini. Coba kita lihat menggunakan mikroskop berapa seri IC-nya ini. Untuk seri IC-nya ini yaitu B11G8. Itu ini IC driver backlight. Lanjut akan saya tes lagi dan cek tegangan yang ada di pin IC-nya. Kita masukkan lagi tegangan supply 5 volt. Kemudian untuk menyalakan ulang bisa di jumper di sini ke ground ya, atau ke tegangan min. Ini sudah keadaan menyala. Kita cek lagi di pin backlight. Ini di pin backlight masih 5,1 volt meski LCD-nya dilepas. Lanjut kita cek di bagian driver backlight di kaki 2 dan 6. Itu harus ada sekitar 5 volt.
kaki 6 untuk plus dan 2 untuk min. Ini tegangannya ada 5,1 volt. Jadi sudah oke. Kemudian kita cek pin 4 untuk enable tegangan dari output FPGA atau triggernya dari FPGA ya, untuk menyalakan backlight driver IC ini. Ini saya cek sekalian menggunakan osiloskop apakah bentuk sinyalnya pulsa atau tegangan DC. Probe ground ke ground dan plusnya langsung ke pin 4. Di sini terbaca tegangan DC sekitar 3,2 volt. Ini harusnya driver backlight sudah bekerja karena tegangan dari FPGA sudah ada 3,2 volt. Atau sinyal hack yang artinya PWM dari driver backlight itu sudah bekerja. Saya akan coba ganti IC-nya dengan IC copotan. Entah ini berfungsi atau tidak, karena ini saya ambil dari bekas osiloskop FNIRSI yang sudah mati. Kalau ini FPGA-nya sudah rusak dan nggak tertolong lagi. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di glcpcb.com. Kunjungi situs glcpcb.com, login atau register akun jika belum punya, kemudian klik order now. Upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai. Maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB. Kalau sudah, klik Save to Cart. Lanjut klik View Cart. Setelah itu klik Secure Checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Dan berikut ini PCB yang datang dari GLC. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini saya sudah dapat IC-nya. IC copotan dengan seri yang sama. Langsung saja kita pasangkan ke mainboard. Dan ini IC-nya sudah terpasang. Cek dahulu sambungannya apakah sudah benar. Kita coba nyalakan lagi dan ternyata hasilnya masih nihil ya. Mungkin IC copotan ini juga sudah error. Outputnya tetap di 5,1 volt. Di pin 1 IC tidak keluar switchingnya dan masih terbaca tegangan DC 5,1 volt. Selanjutnya akan saya coba langsung injek tegangan di pin backlight. Di pin backlight LCD. Apakah masih berfungsi juga LED backlightnya? Untuk injeknya langsung saya pasangkan ke fleksibel LCD di bagian sini. Yang kanan untuk plus dan kiri untuk min. Ini saya injek tegangan 7,1 volt. Di tegangan 7,1 volt, LED backlightnya belum menyala ya. Saya naikkan lagi di 7,5 volt. Ini sudah menyala redup. Dan ini di tegangan 7,7 volt. Saya coba nyalakan osiloskopnya, pasang kembali fleksibel LCD dan juga supply 5 volt. Ini sudah keluar gambarnya, sementara tegangan backlightnya ini saya injek dari supply eksternal. Saya coba naikkan tegangannya. Ini di 9 volt sudah sangat jelas ya gambarnya, tapi LCD-nya yang ini cacat, ada garisnya ya, entah kenapa, padahal nggak saya pakai sekitar 2 mingguan malah cacat seperti ini. Oke, kesimpulannya ini memang kerusakan dari driver backlightnya. Karena IC bawaannya saya nggak punya, daripada beli dari luar negeri, saya pakai kit bus converter menggunakan IC MT306.
untuk menaikkan tegangan 5 volt ke 9 volt. Kit ini universal, minimal inputnya 2 volt dan outputnya bisa kita pilih. Ada 2 jumperan untuk pengaturan outputnya ke 9 volt. Untuk pengaturan outputnya ke 9 volt, jumper yang bagian atas ini. Dan kaki 4 IC ini dilepas dari PCB. Pin 4 ini nantinya berfungsi untuk mengaktifkan boost converternya yang di-trigger dari output FPGA oscilloscope. Karena kalau pin 4 masih connect dengan tegangan plus, nanti saat standby oscilloscope-nya belum dinyalakan, boost converter sudah aktif duluan. Otomatis backlight-nya sudah menyala sebelum ditombol on. Dan untuk komponen bagian driver backlight ini akan saya lepas saja, terutama diode SS34 dan induktornya, supaya nanti kit boost converter pas ketika penutupnya dipasang ya. Kita lepas kabel yang digunakan untuk injek tegangan di backlight LCD. Kemudian pasang jumperan di pin 4 ini. Ini nantinya berfungsi untuk men-trigger on boost converternya. Setelah itu pasang input tegangan boost converter. Tegangan 5,1 volt ini bebas diambil dari mana saja. Untuk tegangan plus saya ambil di sini di input induktor, dan tegangan minnya saya ambil di bagian sini. Kemudian untuk output minnya bebas disambung ke ground plane. Dan out plusnya disambung ke katode diode SS34 ini. Oke, ini sudah terpasang boost converternya. Kita tes pasang tegangan 5 volt. Coba kita cek sebelum ditekan tombol on. Di input boost converter terbaca 5,1 volt dan outputnya terbaca 5 volt plus min. Kita coba nyalakan. Relaynya sudah bunyi klik. Di output sudah terbaca 9 volt. Di output boost converter sudah terbaca 9 volt ya, ketika tombol on dinyalakan. Dan ini harusnya di pin backlight LCD sudah terbaca 9 volt. Ternyata belum ada tegangannya ya ini. Ini saya lupa mencopot R1 ohm di pin 3 yang dapat tegangan main. Itu untuk tegangan main backlight ya. Jadi ini akan saya jumper saja pin 3 ke tegangan main. Oke, ini sudah saya jumper. Kemudian kita coba lagi masukkan supply 5 volt. Kita cek dahulu tegangan output boost converternya, dan ini terbaca 5,1 volt. Dan di pin backlight harusnya terbaca 5,1 volt juga. Nah, ini sudah benar. Oke, kita nyalakan OSI-nya. Output boost converter sudah terbaca 9 volt dan di pin backlight juga 9 volt. Ini harusnya sudah menyala. Nah, sudah menyala. Oke, kita coba matikan backlightnya. Ini juga sudah mati. Jadi pin 4 MT306 tadi wajib dilepas dari PCB dan dijumper ke pin 4 mainboard OSI-nya. Kalau tidak dilepas, ketika OSI dimatikan, backlightnya akan menyala terus. Selanjutnya kita tutup platnya lagi di bagian power supply. Sekalian karena LCD-nya ini cacat, ini saya ganti juga dengan tipe yang sama. Seri LCD-nya ini HT070 DHB-27J5EK-H. LCD ini juga copotan dari OSI yang sama. Kalau teman-teman menemui LCD OSI yang rusak, bisa juga diganti dari LCD Smart Hafiz versi 1. Itu ukuran sama dan pin-pinnya juga sama, serta jumlah pinnya sama 50 pin.
Jangan lupa beri isolasi pada kit boost converter supaya aman nggak short ke plat. Oke, kita coba lagi. Ini sudah oke. Kita pasang lagi semua knob. Oke, kita tes. Nah, seperti ini ya. Ini satu channelnya cacat. Ketika terminal ground saya pegang, sinyalnya terlihat noisy. Kalau yang normal, dipegang terminal groundnya tidak keluar noise. Ini akan saya coba injek sinyal dari generator bawaan. Nah, seperti ini ya. Kalau diinjek dari generator bawaan, sinyalnya masih kelihatan mulus. Cuman ada sedikit noise, tidak begitu kelihatan kalau diinjek dari generator bawaan. Sekarang saya coba injek dari sinyal generator eksternal. Nah, baru kelihatan ya noise-nya cukup tinggi. Ini bisa dikarenakan R10 atau 100 ohmnya mungkin sudah melar atau putus. Kita coba cek langsung. Letak resistornya ada di dekat terminal BNC-nya. Kita coba cek kedua resistor di bagian channel 1 yang cacat. Di R10 ohm ternyata sudah putus, dan yang 100 ohm masih normal terbaca 100 ohm. Oke, kita ganti dahulu yang 10 ohm ini dengan ukuran dimensi resistor SMD 0602. Tapi ini saya pakai resistor SMD dengan ukuran 0805 karena saya nggak nemuin yang ukuran dimensi 0602. Dan nilainya ini juga bisa dipasang dengan nilai 0 sampai 10 ohm. Ini saya gunakan resistor 1 ohm ya. Ini nggak apa-apa, asalkan pemakaiannya harus berhati-hati. Jangan sampai ground probe-nya konslet karena beda referensi pengukuran. Oke, lanjut kita coba lagi. Dan ini terminal groundnya ketika dipegang sudah nggak ada noise. Artinya sudah oke ya. Ini saya coba injek sinyal generator eksternal juga sudah bagus, nggak ada noise. Ini ada sedikit noise karena saya pakai adaptor bawaan. Saya coba adaptor yang lebih bagus, menggunakan cas HP Samsung. Dan noise-nya pun sudah nggak ada lagi. Cas atau adaptor bawaannya wajib diganti ya, supaya pembacaan sinyalnya lebih bagus. Oke, lanjut kita tutup lagi casingnya. Dan osiloskop sudah siap digunakan kembali. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat.
Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.